Bab 422, dia berenang. Apa yang dilihat oleh pembudidaya adalah Bai Xiaochun. Tampak sangat senang dengan dirinya sendiri dan bahkan menyenandungkan sedikit nada ketika ia berenang dengan gembira melalui lautan lava yang megah. Teriakan kultivator keheranan menyebabkan beberapa murid lainnya di daerah untuk melihat dan melihat apa yang terjadi. Pemandangan yang bertemu mata mereka adalah kultivator dengan medali yang bergetar secara fisik, ekspresinya berkedip-kedip di antara banyak emosi. Matanya begitu lebar sehingga sepertinya mereka mungkin keluar dari kepalanya. Kemudian, dia mengangkat tangan yang gemetar untuk menunjuk bintang yang mewakili Bai Xiaochun. Dengan suara gemetar tak percaya, dia berteriak, dia berenang. Bahkan lebih banyak orang sekarang melihat ke atas, namun sedikit yang tampaknya mengerti apa yang dibicarakan oleh kultivator. Salah satu murid yang penasaran bahkan bertanya, apa maksudmu berenang? Siapa? Bai Xiaochun, pria yang bintangnya mulai naik. Dia benar-benar berenang di lautan lava. Kali ini, teriakan kultivator disambut dengan keheningan total. Kata-katanya tampak di luar pemahaman, dan sebagai tanggapan, banyak orang memandang bintang Bai Xiaochun. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan godaan, dan mengeluarkan medali perintah khusus mereka sendiri untuk memeriksa pemandangan itu sendiri. Ketika mereka akhirnya melihat sendiri bahwa Bai Xiaochun benar-benar berenang melalui lava, mereka juga mulai berteriak kaget. Itu benar, dia benar-benar berenang. Surga, ini tidak mungkin. Aku belum pernah melihat orang berenang di lautan lava sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia laki-laki atau binatang buas? Tangisan seperti itu membuat lebih banyak orang memperhatikan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang benar-benar terguncang, dan segera. Lebih banyak murid yang penasaran mulai membayar harga yang diperlukan untuk menggunakan medali perintah mereka untuk menonton secara pribadi. Ketika itu terjadi, reaksi yang lebih bersemangat bisa terdengar, dan segera, daerah di luar persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars berubah menjadi keributan lengkap. Siapa sebenarnya Bai Xiaochun ini? Di tengah seruan terkejut, banyak pembudidaya mulai mengirim pesan ke teman-teman. Dan beberapa yang murah hati bahkan mulai memproyeksikan gambar dari medali perintah mereka untuk dilihat orang lain. Semakin banyak orang mulai bergegas ke daerah itu, menyebabkan keributan tumbuh. Hal yang sama terjadi di Hall of Devil Slayers di Sky Quarter. Master Cloud Dao sudah menerima kabar tentang apa yang terjadi. Setelah mengeluarkan medali komandonya sendiri, dengan rahang menganga dia menyaksikan Bai Xiaochun berenang sepanjang lava. Bai Xiaochun, berita menyebar dengan cepat, tetapi Bai Xiaochun tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa dia adalah pusat perhatian seperti itu. Dia berfokus pada berenang maju, dan juga merenungkan betapa indahnya rasanya untuk dipamerkan di depan semua orang. Akhirnya, dia naik ke tepi seberang. Melompat-lompat sedikit untuk mengeluarkan semua lava darinya, dia melihat ke bawah pada dirinya sendiri dan dengan bangga melemparkan satu set pakaian. Sudah lama sejak aku mandi, katanya. Terasa hebat, tentu saja, sedikit yang dia tahu bahwa banyak orang di sekte itu mengawasi setiap gerakannya. Itu termasuk semua murid perempuan, banyak dari mereka memerah, tetapi tidak ada yang memalingkan muka untuk sesaat. Zhang Fati besar saat ini berada di aula peningkatan roh ketika tiba-tiba, teriakan kaget mulai berderi. Setelah bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang sedang terjadi, dia ditunjukkan gambar yang tidak lain adalah Bai Xiaochun melompat keluar dari lava. Xiaochun, katanya, mulutnya menganga. Kembali dalam persidangan dengan api, Bai Xiaochun melihat kembali ke laut luas di belakangnya, lalu mengangkat dagunya ke atas dan menjentikkan lengan bajunya. Dengan menjentikkan jari, Bai Xiaochun mengurangi uji coba ini menjadi abu. Sambil mendesah, dia mengambil pose pahlawan yang kesepian, lalu mulai melangkah menjauh dari laut. Ketika dia melakukannya, visinya berenang, dan dia meninggalkan persidangan merah dengan api. Ketika dia muncul kembali, dia berada di persidangan berikutnya, yang oranye. Sementara itu, di luar, kata-kata Bai Xiaochun dan ekspresi di wajahnya hanya menambah bahan bakar ke api yang merupakan keributan di antara para penonton. Banyak ekspresi aneh dapat dilihat, meskipun tidak ada yang menyuarakan apa yang mereka pikirkan. Seekor kuda hitam, dia benar-benar kuda hitam. Seberapa jauh kamu pikir Bai Xiaochun ini akan dapatkan? Saat diskusi berkobar melalui sekte polaritas langit berbintang Dao, Bai Xiaochun baru saja muncul dalam persidangan oranye dengan api.
Hampir seketika, suara gemuruh yang memekakkan telinga memenuhi telinganya, dan di sekelilingnya, dunia bergetar. Pada saat yang hampir bersamaan ketika dia muncul dalam percobaan oranye dengan api, sebuah batu seperti gunung tiba-tiba mulai jatuh ke arahnya, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Sambil menjerit, dia berlari mundur, tepat pada waktunya untuk melihat batu itu menabrak tanah tempat dia berdiri, menyebabkan semuanya bergetar dan bergetar. Dan bahkan mengirim celah-celah yang meliuk ke segala arah. Jantung berdebar kencang, Bai Xiaochun mendongak, dan apa yang dilihatnya membuatnya terengah-engah. Dunia benar-benar kelabu, termasuk langit dan daratan. Namun, itu bukan bagian yang mengejutkan. Tanpa diduga, dua golem batu besar juga ada di dunia bersamanya. Keduanya setinggi puluhan ribu meter, dan setiap gerakan yang mereka lakukan menyebabkan suara gemuruh yang menggetarkan surga, yang menggetarkan bumi bergema. Tubuh mereka dibangun dari banyak batu dan batu besar yang disatukan, membuat mereka terlihat seperti patung, dan seperti boneka. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa mereka saling bertarung. Saat mereka berjuang bolak-balik, mereka mengeluarkan lolongan dan raungan yang terdengar seperti guntur. Banyak batu-batu kecil dan batu jatuh dari mereka dengan setiap pukulan yang mendarat, yang akan menabrak tanah di bawahnya, membuka kawah besar. Bahkan kawah yang lebih besar akan terbuka ketika kedua kaki batu golem mendarat di tanah saat mereka mengambil langkah. Selain getaran tanah, raksasa yang bertarung menyebabkan hembusan angin yang kuat menyapu segala arah. Mereka juga melepaskan kemampuan ilahi yang melepaskan naga batu dan paku batu yang mendatangkan malapetaka di mana-mana. Ekspresi Bai Xiaochun berkedip ketika sensasi intens krisis melandanya. Dengan cemas menghindari berbagai elemen berbahaya, dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa ada pembudidaya lain di daerah itu. Mereka adalah murid-murid lain yang berpartisipasi dalam uji coba ini dengan api, dan mereka semua berlarian seperti semut ketika mereka menghindari batu yang jatuh, ledakan angin. Dan kemampuan ilahi, berusaha mati-matian untuk melewati daerah di mana dua golem batu bertarung. Sayangnya, itu sama sekali bukan tugas yang mudah. Mereka terjebak dalam baku tembak, seperti ikan yang menderita ketika dinding kastil terbakar dan jatuh ke parit. Dua golem batu pertempuran raksasa menempatkan para penggarap di bawah dalam bahaya yang ekstrim. Berdasarkan apa yang bisa dikatakan Bai Xiaochun, golem batu itu berada di luar tingkat tahap Naschen Soul. Dan lebih seperti bocah dewa Deva yang datang untuk mengambilnya dari sekte penangkal sungai. Ketika dia melihat sekeliling dengan kaget, dia meninjau informasi yang telah dia pelajari tentang percobaan oranye dengan api. Seluruh dunia di sekitarnya seperti penjara, dengan dua golem batu menjadi tahanan yang terus-menerus saling bertarung sebagai bagian dari hukuman mereka. Mereka dilarang langsung membunuh salah satu murid dari sekte polaritas langit berbintang Dao, tetapi efek samping dari pertempuran mereka bisa. Karena fakta itu, percobaan khusus ini dengan api jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Tidak heran hanya ada beberapa puluh ribu bintang di bagian oranye pelangi, pikir Bai Xiaochun, sebagai lawan dari jumlah yang tak terhitung pada bagian merah. Lebih jauh lagi, hanya beberapa ribu orang yang cukup baik untuk melewati pencobaan ini dengan api dan ke tingkat pelangi yang berwarna kuning. Dengan itu, ia mulai dengan hati-hati melangkah ke depan, mengandalkan kecepatannya yang luar biasa untuk menghindari bahaya. Meskipun ia tidak menunjukkan kinerja yang buruk, orang-orang di luar yang mengawasinya harus menggunakan poin prestasi untuk setiap detik yang terus mereka amati. Karena itu, banyak orang yang tidak senang dengan apa yang dia lakukan. Apa? Dia benar-benar berenang melalui percobaan merah dengan api. Kenapa dia melalui pengadilan oranye seperti itu? Itulah yang kupikirkan. Aku tidak akan membuang poin prestasi lagi menonton orang ini. Lupakan. Bahkan ketika orang-orang menggerutu di luar, Bai Xiaochun menambah kecepatan dalam persidangan dengan api. Tiba-tiba, angin bertiup kencang ke arahnya, di dalamnya ada setengah naga batu. Ekspresi Bai Xiaochun berkedip, dan ketika dia menyadari bahwa dia tidak punya waktu untuk menghindar, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Dan dia tiba-tiba memutar kaki kirinya dengan tendangan ke arah naga. Sebuah ledakan memenuhi udara ketika naga batu meledak, dan angin memudar. Sambil menggertakkan giginya, Bai Xiaochun melesat maju, semakin dekat ke jalan keluar sepanjang jalan. Namun, pada titik tertentu, dia berhenti di tempat dan menatap dua golem batu yang besar, dan ketika mereka bertempur bolak-balik, matanya tiba-tiba menyala.
Sebelumnya, dua golem batu tidak terlalu menonjol baginya, tetapi sekarang setelah dia lebih dekat, dan memiliki kesempatan untuk melihat mereka sedikit lebih lama, tiba-tiba mereka tampak agak akrab. Jika kedua golem batu ini berlutut dan berhenti bergerak, maka mereka akan terlihat persis seperti patung yang kulihat di Ravine of Endless Mountains. Patung itu. Tak lama, dia benar-benar yakin bahwa mereka adalah jenis makhluk yang sama dengan raksasa di Ravine of Endless Mountains. Jika kamu ingin mengolah Living Mountain Incantation, kamu harus berbaur dengan gunung itu, dan mengerti segalanya tentang itu. Kamu harus mendapatkan pencerahan semangatnya, dan melupakan diri kamu sendiri. Kamu harus menjadi gunung manusia. Ketika kamu bangun, kamu akan menyelesaikan lingkaran. Kemampuan ilahi akan lengkap, dan kamu akan berhasil menjadi gunung yang hidup. Terengah-engah, ia menatap dua golem batu pertempuran, dan tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Semua wilayah kebingungan sebelumnya dihancurkan secara instan. Dengan mata berbinar gembira, ia bergumam, tidak ada tempat yang lebih baik selain di sini, untuk mencari pencerahan, dari Living Mountain Incantation.